Sekarang saya akan membahas bagaimana mengubah strategi perusahaan jadi realitas operasional melalui project management. Yang pertama adalah implementing strategi. Kita nggak bisa menjalankan sebuah proyek di ruangan hampa. Budaya, struktur, dan strategi organisasi itu adalah penentunya. Kita bercontoh General Electric saat mengakuisisi Alstom senilai 14 miliar dolar. Nah, ini bukan sekedar transaksi keuangan, tapi proyek integrasi yang besar untuk yang menuntut struktur organisasi baru untuk menggabungkan 85.000 karyawan. Nah, tanpa struktur yang jelas, strategi sebesar ini pasti akan gagal. Nah, kedua, project and organizational strategy. Proyek adalah batu loncatan dari strategi korporat. Nah, kita bisa menggunakan matrix TOWS untuk memetakan ini. Apakah perusahaan ingin menggunakan kekuatan untuk menangkap peluang atau sekedar bertahan dari ancaman? Apapun pilihannya, proyek adalah kendaraan utamanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang stakeholder management. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu stakeholder. Jadi stakeholder adalah individu ataupun kelompok yang memiliki kepentingan terhadap suatu proyek dan memengaruhi keberhasilannya baik secara positif maupun negatif. Mereka ini bisa berupa klien, manajemen proyek, pemerintahan, karyawan, ataupun mitra kerja. Mengapa stakeholder ini penting? Karena keputusan proyek tidak hanya berdampak pada tim proyek, tetapi juga pada pihak-pihak tersebut. Dalam praktiknya, tantangan terbesar adalah ketika kepentingan para stakeholder ini saling bertentangan. Misalnya tim proyek ingin memuaskan pelanggan dengan melakukan banyak revisi, tetapi hal itu bisa membuat jadwal mundur dan biaya menjadi meningkat. Oleh karena itu, manajemen stakeholder bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyeimbangkan berbagai kepentingan agar proyek tetap berjalan dengan efektif dan hubungan dengan semua pihak tetap baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifying project stakeholder. Jadi stakeholder itu dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Stakeholder internal itu berasal dari dalam organisasi seperti manajemen puncak, bagian akuntansi, manajer fungsional, dan anggota tim proyek. Sedangkan stakeholder eksternal berasal dari luar organisasi seperti klien, pesaing, pemasok, dan kelompok intervenor. Jadi dengan mengidentifikasi stakeholder berarti kita tuh mengetahui siapa saja yang berpengaruh terhadap proyek dan bagaimana mengelola hubungan dengan mereka agar proyek dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang managing stakeholder. Jadi menurut Peter Block terdapat 6 langkah utama dalam mengelola stakeholder. Yang pertama adalah menilai lingkungan. Jadi kita perlu mengetahui apakah proyek yang kita kerjakan ini berskala besar, kecil, atau berpotensi menarik perhatian besar dari publik. Yang selanjutnya ada mengidentifikasi tujuan para pihak utama, karena tidak bisa dipungkiri bahwa setiap stakeholder itu memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga bisa saja terdapat agenda tersembunyi di balik tujuannya itu tersebut. Langkah ketiga itu ada menilai kemampuan diri sendiri, termasuk kemampuan negosiasi dan dukungan politik dalam organisasi. Yang keempat ada mendefinisikan masalah secara jelas. Jadi tidak hanya dari sudut pandang kita saja, tetapi juga dari sudut pandang stakeholder yang lain. Yang kelima ada mengembangkan solusi yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak, bukan hanya satu kelompok saja. Dan yang terakhir menguji serta menyempurnakan solusi. Jadi manajemen stakeholder bukan hanya soal komunikasi, tetapi proses strategis yang melibatkan analisis, perencanaan, dan evaluasi berkelanjutan agar proyek dapat berjalan dengan sukses. Oke, jadi di sini saya bakal ngejelasin mengenai organizational structure atau struktur organisasi. Jadi hal ini tuh bukan terjadi secara kebetulan, melainkan desain yang disengaja untuk tujuan mengefisiensi. Jadi struktur organisasi terdiri dari 3 elemen kunci. Yang pertama adalah hubungan pelaporan formal, yaitu menentukan hierarki, seperti siapa melapor kepada siapa, dan rentang kendali, span of control dari seorang manajer itu sendiri. Berikutnya ada pengelompokan atau biasa disebut grouping. Nah, jadi bagaimana individu itu dikumpulkan jadi departemen, misalnya berdasarkan fungsi, produk, geografi, maupun proyek yang akan dijalankan. Dan yang terakhir itu ada sistem komunikasi dan koordinasi. Nah, jadi desain sistem ini untuk memastikan komunikasi yang efektif dan terintegrasi usaha lintas departemen. Nah, yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai forms of organizational structure. Jadi Pinto itu membagi struktur organisasi menjadi 3 bentuk utama. Yang pertama, ada functional organization. Jadi kelompokkan berdasarkan fungsi keahlian. Misal nih, contohnya skill dalam marketing maupun accounting gitu. Yang berikutnya adalah project organization. Jadi dikelompokkan berdasarkan tim proyek yang berdedikasi.
Nah, yang berikutnya ada matrix organization. Jadi struktur hibrida atau ganda di mana fungsi dan proyek memiliki kepentingan yang seimbang, memiliki dua atasan biasanya. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai functional organization yang lebih jelas dan lebih rinci. Oke, jadi sini ada suatu visual yang bisa saya jelaskan. Yang pertama sini ada logika. Oke, coba kita lihat di bagian kiri. Ya, konsep dasar functional organization itu simple banget. Menyortir keahlian. Bayangkan, di atas itu ada talent pool atau sekumpulan orang dengan skill campur aduk. Ada yang jago ngitung, jago gambar, jago teknis. Nah, di struktur ini, kita tuh nggak ngecampur mereka sembarangan. Kita masukin mereka ke rumahnya atau ke ahliannya mereka masing-masing. Berikutnya ada kelebihan di sini. Nah, kenapa dibagi seperti itu? Nah, coba kita lihat sini di kotak yang hijau. Nah, pertama itu ada satu faktornya, yaitu efisiensi. Nah, ada gambar mesin di situ. Karena orang-orang teknis itu ngumpul jadi satu. Mereka bisa pakai satu alat canggih itu bareng-bareng. Jadi jelas itu bakal lebih efisiensi biaya dan atau bisa kita sebut tuh hemat biaya. Jadi nggak perlu buat beli alat buat tiap tim. Nah, berikutnya expertise. Nah, atau keahlian. Nah, lihat gambar senior dan junior itu karena mengumpul sesama ahli, si junior lebih cepat pintar karena mendapat mentornya masing-masing. Yang berikutnya ada silo effect. Nah, silo effect di sini tuh seperti ada tembok di antara dua orang itu karena terlalu asik di rumah masing-masing. Nah, misal nih orang marketing jadi jarang ngobrol sama orang teknik, mereka kayak punya dunia mereka sendiri gitu. Ya berikutnya ada career path. Jadi lihat gambar tangga itu jalurnya jelas. Jadi nggak semua staff naik jadi supervisor terus manajer di bidang itu, nggak bingung mau naik kemana. Ya, jadi yang berikutnya ada slow response. Jadi lihat garis putus-putus yang naik turun itu. Kalau ada masalah staff nggak bisa langsung nyebrang ke divisi lain, dia harus melapor ke bosnya dulu. Berikutnya adalah poor focus. Jadi lihat klien yang sedih nungguin jam itu karena orang-orang sibuk, birokrasi internal di tembok tadi. Jadi kebutuhan klien sering terabaikan atau telat dilayani. Selanjutnya ada project organization. Nah, project organization ini adalah struktur yang dirancang dengan membentuk unit-unit mandiri untuk setiap proyek, di mana unit-unit mandiri ini diisi oleh atau dengan sumber daya yang terbaik dan dikendalikan oleh project manager. Sebagai contohnya, di sini ada struktur organisasi di mana di atas itu ada board of directors, kemudian di bawahnya ada chief executive, dan di bawahnya lagi ada vice president of project. Di sebelahnya ada vice president of marketing, production, finance, dan juga research. Nah, mereka memiliki dua proyek, yaitu proyek Alpha dan juga Beta. Nah, kelebihan dari penerapan project organization ini itu adalah kecepatan alur informasi. Sehingga ketika terjadi suatu permasalahan itu bisa teratasi dengan pengambilan keputusan yang cepat. Namun, kekurangannya adalah perusahaan itu adanya kemungkinan perusahaan kehilangan sumber daya manusia terbaiknya atau functional specialist karena mereka tidak memiliki divisi tetap di perusahaan, sehingga setelah proyeknya selesai mereka bisa memilih atau meninggalkan perusahaan karena merasa tugasnya sudah selesai dan tidak diperlukan lagi. Selanjutnya ada matrix organization. Matrix organization adalah satu sistem di mana struktur organisasi dibagi menjadi dua dan otoritas dari project manager dengan head of department ini satu level. Tujuannya adalah agar proyek ini bisa segera tuntas dan memastikan adanya keseimbangan kepentingan. Kelebihan dari matrix organization ini itu dia cocok untuk mengatasi scarce resource organisasi karena dia memiliki dua kepala sehingga bisa memastikan proyek itu tuntas. Tetapi kelemahannya adalah dengan adanya dua kepala ini bisa menimbulkan dual command konflik bagi subordinate sehingga bisa jadi dia bingung untuk menyelesaikan mana dulu entah itu proyeknya atau pekerjaannya yang harus dia selesaikan. Lalu sebagai tambahan ada juga metode moving to heavyweight project organization. Nah, ini adalah suatu metode yang diterapkan oleh perusahaan untuk memberikan kekuasaan penuh kepada project manager. Karena perusahaan itu menyadari kalau setiap kali ada inovasi yang muncul dan seharusnya bisa terrealisasi dengan cepat selalu terbentur dengan dalam tanda kutip birokrasi perusahaan. Sehingga ini bisa menimbulkan masalah internal. Namun di saat yang bersamaan perusahaan bisa jadi memiliki peningkatan profit dari dalam tanda kutip gebrakan metode yang digunakan oleh perusahaan. Budaya organisasi didefinisikan sebagai aturan perilaku yang tidak tertulis atau norma-norma yang digunakan untuk membentuk dan memandu perilaku yang dianut oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Budaya ini sangat unik tentunya untuk setiap organisasi, seperti DNA yang semuanya tidak mungkin sama.
Beberapa karakteristik utama yaitu yang pertama tidak tertulis, yang kedua aturan perilaku, yang ketiga diajarkan kepada anggota baru. Namun teman-teman mungkin bertanya, bagaimana budaya organisasi terbentuk? Nah, budaya organisasi terbentuk tidak muncul begitu saja. Banyak faktor-faktor atau kekuatan yang saling memengaruhi. Yang pertama yaitu lingkungan. Tekanan lingkungan yang kompleks dan cepat berubah, ini kemungkinan membuat budaya organisasi yang berorientasi pada pengambilan risiko. Sedangkan lingkungan yang stabil itu mendorong budaya efisiensi. Lalu contohnya yang kedua, insiden kritis, yaitu atau cerita atau peristiwa penting yang menunjukkan apa yang sebenarnya diperlukan untuk sukses di perusahaan tersebut, menjadi bagian atau cerita rakyat dari sebuah perusahaan. Lalu, bagaimana korelasinya antara budaya organisasi dan manajemen proyek? Budaya organisasi memengaruhi setidaknya 4 kategori dalam manajemen proyek. Yang pertama adalah interaksi antar departemen, yaitu bagaimana budaya bisa menentukan bagaimana departemen diharapkan saling mendukung dalam mengejar tujuan bersama dalam proyek. Dan yang kedua, komitmen karyawan terhadap tujuan, yaitu budaya mendorong pengabdian diri dan motivasi tinggi sangat penting untuk kesuksesan proyek berangkat karena proyek itu bergantung pada personil yang ditugaskan. Lalu yang ketiga adalah perencanaan proyek. Budaya mempengaruhi cara karyawan melakukan estimasi durasi aktivitas atau bagaimana sumber daya dialokasikan ke proyek. Dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja. Tentunya budaya itu bisa memengaruhi cara manajer mengevaluasi kinerja tim proyek dan bagaimana mereka memandang hasil atau luaran dari sebuah proyek. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah kasus dari perusahaan Rolls-Royce Corporate. Nah, di sini saya akan membedah bagaimana project management mendikte nasib perusahaan ini. Bayangin satu proyek pengembangan mesin jet menelan biaya di muka lebih dari $1 miliar. Uang ini hangus jika mereka salah strategi. Nah, Rolls-Royce itu pernah terpleset saat mendukung A380 yang penjualannya mengecewakan. Namun, mereka ini cepat beradaptasi dengan fokus pada efisiensi mesin tren XWB untuk Airbus A350 dan Boeing 787 yang kini menguasai pasar. Nah, pelajaran terpentingnya adalah fleksibilitas strategis. Pasar global yang tidak pasti, Rolls-Royce itu bahkan menerima pembayaran sebagian dalam bentuk kacang pistachio dari negara yang kekurangan devisa demi menjaga kelangsungan kontrak jangka panjang. Ini adalah manajemen risiko yang level tinggi. Kesimpulannya adalah dalam project management skala besar, kemampuan membaca masa depan dan fleksibilitas finansial adalah segalanya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.